dua orang duduk berhadapan, tidak saling menyerang, tidak saling meninggikan suara. Yang satu berkata pelan, "Manusia itu kuat kalau mengenal asalnya." Yang lain menjawab tenang, "Manusia itu selamat kalau mengenal Tuhannya." Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar sendirian, tapi disitulah masalahnya. Karena sejak saat itu, manusia Nusantara sering terjebak di satu sisi. Ada yang sibuk mencari jati diri, tapi lupa arah. Ada yang sibuk mencari Tuhan, tapi lupa menjadi manusia. Sedulur, pertanyaannya bukan siapa yang paling benar, melainkan kenapa sampai hari ini manusia merasa beragama, tapi kehilangan pijakan? Kenapa merasa berbudaya, tapi kehilangan makna? Di titik inilah sebuah percakapan lama menjadi relevan kembali. Bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk dipilih salah satunya, tapi untuk dipahami sebagai satu napas. Tenang dulu, dulur. Kita belum menyebut siapa mereka, karena yang lebih penting dari nama tokoh adalah cermin yang sedang mereka hadapkan ke kita hari ini. Sedulurku, percakapan tadi tidak lahir di ruang kosong. Ia muncul di sebuah masa ketika Nusantara sedang retak dari dalam, bukan hanya karena perang, bukan hanya karena kekuasaan, tapi karena cara manusia memaknai hidup mulai berubah. Di sisi lain datang dunia baru dengan tawaran besar, sistem yang rapi, keyakinan yang tegas, aturan yang menjanjikan keselamatan. Ini bukan soal baik atau buruk, ini soal pergeseran cara berpikir. Masalahnya, sedulur, ketika pergeseran ini terjadi terlalu cepat, banyak manusia kehilangan jembatan batin. Akhirnya muncul generasi yang tidak sepenuhnya hidup di dunia lama, tapi juga belum matang di dunia baru. Mereka bingung tapi terlihat yakin, mereka resah tapi sibuk membenarkan diri. Dan di tengah kegamangan itulah dua tokoh yang tadi kita singgung akhirnya muncul ke permukaan. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai pemenang dan pecundang, tapi sebagai dua cermin berbeda yang sama-sama ingin menyelamatkan manusia dari kehilangan makna hidup. Sedulur, disinilah banyak orang keliru. Sejarah sering ditulis seolah-olah yang satu benar, yang lain salah, yang satu cahaya, yang lain kegelapan. Padahal kenyataannya jauh lebih dalam. Yang satu menjaga akar, yang satu menuntun ke arah. Dan manusia modern, termasuk kita hari ini, sering terjebak memilih salah satu, padahal yang kita butuhkan adalah keseimbangan. Tenang dulu, dulur, kita belum masuk ke perdebatan mereka. Di bab selanjutnya nanti, baru kita akan duduk bersama mereka, mendengar apa yang sebenarnya mereka perdebatkan, dan kenapa percakapan itu terasa menusuk untuk orang yang hidup di sistem modern hari ini. Elinggo, sing ilang kuwi dudu dalane, nanging rasanya wijining urip. Sedulurku, pertemuan itu tidak terjadi di medan perang. Tidak ada pedang terhunus, tidak ada teriakan kemenangan. Yang ada justru sunyi, sunyi yang biasanya muncul saat manusia sedang ragu pada arah hidupnya sendiri. Di satu sisi duduk Sabdo Palon, bukan sekadar tokoh, tapi simbol dari kesadaran lama Nusantara. Hidup yang bertumpu pada rasa, keseimbangan, dan keterikatan dengan alam. Di sisi lain berdiri Sunan Kalijaga, bukan sekadar penyebar ajaran, melainkan jembatan perubahan, menghadirkan arah baru, tanpa memutus manusia dari akarnya. Percakapan mereka tidak keras, tapi setiap kalimatnya berat. Sabdo Palon seakan bertanya, kalau manusia diberi aturan terlalu cepat, apakah dia masih sempat mengenal dirinya sendiri? Sementara Kalijaga menjawab, pelan tapi tegas, kalau manusia dibiarkan mencari sendiri tanpa arah, berapa banyak yang akan tersesat? Sedulur, ini
Ini bukan debat menang kalah. Ini dua kegelisahan yang sama, tapi dilihat dari sudut yang berbeda. Yang satu takut manusia kehilangan rasa, yang satu takut manusia kehilangan tujuan. Dan disinilah letak tragedinya. Manusia sering mengambil aturan, tapi meninggalkan kesadaran, atau memeluk rasa, tapi menolak disiplin. Akibatnya, lahir generasi yang taat di luar tapi kosong di dalam, atau merasa sadar tapi menolak tanggung jawab. Dalam pitutur Jawa ada ungkapan, ilmu tanpa laku iku cidra. Ilmu tanpa kesadaran itu hampa, tapi laku tanpa arah bisa membakar diri sendiri. Sedulurku, kalau panjenengan jujur pada diri sendiri, percakapan ini masih terjadi sampai hari ini. Di kantor, di politik, di dunia kerja, bahkan di dalam diri kita sendiri. Antara idealisme dan realita. Antara nurani dan sistem. Antara ingin lurus dan ingin selamat. Dan seringkali kita memilih yang paling aman, bukan yang paling benar. Tenang dulu, dulur, konflik ini belum mencapai puncaknya. Malam itu tidak ada istana, tidak ada mimbar. Hanya pendapa sunyi dan lampu minyak yang bergetar pelan. Sabdo Palon duduk bersila, wajahnya tenang, tapi matanya tajam, seolah sedang menimbang nasib sebuah peradaban. Sunan Kalijaga berdiri di hadapannya, sikapnya rendah tapi suaranya mantap. Sabdo Palon membuka percakapan lebih dulu. Kanjeng Sunan, manusia Jawa selama ini hidup dengan rasa. Dia belajar dari alam, dari laku, dari pengalaman. Kalau semua diberi aturan dari luar, kapan manusia belajar mendengar suara batinnya sendiri? Kalijaga tidak langsung menjawab, ia menarik napas pelan. Eyang, rasa tanpa arah bisa menyesatkan. Tidak semua manusia kuat menanggung kebebasan. Banyak yang mengaku mengikuti rasa, padahal sedang menuruti nafsunya sendiri. Sabdo Palon tersenyum tipis. Lalu kalau manusia hanya disuruh patuh, kapan dia belajar bertanggung jawab? Wong sing mung manut, gampang digeret, gampang dibeli. Kalijaga mengangguk. Ia tidak menyangkal. Eyang, itulah sebabnya ajaran bukan untuk mematikan rasa, tapi untuk membersihkan niat. Aturan tanpa kesadaran memang berbahaya, tapi kesadaran tanpa pegangan sering berakhir sombong. Sunyi kembali jatuh. Angin malam menyusup di sela pendapa. Sabdo Palon lalu berkata, lebih dalam. Aku tidak menolak perubahan, Kanjeng Sunan. Aku hanya takut manusia lupa siapa dirinya karena terlalu sibuk menjadi seperti yang diperintahkan. Kalijaga menunduk sebentar, lalu menjawab, Dan aku takut, Eyang. Manusia merasa sudah sadar, tapi menolak dikoreksi, menolak ditata, menolak diingatkan. Di titik inilah, dulur, kita harus jujur. Ini bukan konflik Sabdo Palon versus Sunan Kalijaga. Ini konflik di dalam diri manusia. Sabdo Palon mewakili suara batin yang berkata, jangan sampai kau lupa jati dirimu. Sunan Kalijaga mewakili suara tanggung jawab yang berkata, jangan sampai kebebasanmu melukai sesama. Dan masalahnya hari ini, banyak orang ingin merasa paling sadar, tapi alergi aturan, ingin dianggap paling taat, tapi tidak mau berpikir, padahal dua-duanya harus jalan bareng. Dalam pitutur Jawa ada ungkapan, rasa kudu dituntun, aturan kudu dirasa kake. Rasa perlu tuntunan, aturan perlu dihayati. Dulur, kalau panjenengan masih nonton sampai sini, percayalah, cerita ini bukan soal masa lalu. Di bab 4, kita akan bongkar dampak paling berbahaya dari salah paham ini. Lahirnya manusia yang terlihat benar, tapi kehilangan keberanian. Atau terlihat bebas, tapi kehilangan arah hidup. Di dunia modern, dulur, banyak orang berjuang keras tapi batinnya kosong. Mereka punya aturan yang ketat tapi tidak dihayati, kebebasan penuh
tapi tidak ada kesadaran diri. Hasilnya terlihat berhasil, tapi jiwanya goyah, tampak pintar, tapi tidak berani mengambil keputusan besar. Sibuk menuruti orang lain, tapi lupa menuruti hati sendiri. Sama seperti manusia zaman Majapahit yang lupa jati diri. Kesalahan kecil di batin bisa menimbulkan kekacauan besar. Sabdo Palon pernah berkata, "Wong sing ora ngerti dheweke gampang keseret arus." Orang yang tidak tahu dirinya sendiri mudah hanyut oleh arus. Kalijaga menimpali, "Lan wong sing mung manut aturan gampang dibeli." Dan orang yang hanya mengikuti aturan mudah dibeli. Hari ini bentuknya berbeda. Akibatnya, banyak orang lelah tapi tidak puas. Banyak orang sibuk tapi tidak bahagia. Banyak orang tampil benar tapi kehilangan keberanian. Dulur, disinilah inti yang ingin kita bagikan. Kesadaran diri itu lebih penting daripada semua aturan di dunia. Rasa harus dituntun. Aturan harus dihayati, dua-duanya berjalan bersama, baru lahir manusia utuh. Kita akan pelan-pelan membongkar cara membangun kesadaran diri tanpa harus menolak aturan, agar panjenengan bisa tetap kuat di dunia modern, tidak kehilangan arah, menjadi versi diri yang mandiri, berani, dan bijaksana. Dulur, sebelum kita mulai perlu klarifikasi. Ini bukan menggurui, hanya berbagi renungan. Kalau ada yang salah, itu salah kita. Kalau ada yang benar, itu milik Gusti. Satu, kesadaran diri adalah kunci. Sabdo Palon dan Kalijaga menekankan satu hal, ngerti sapa dheweke, tahu siapa diri sendiri. Di dunia modern ini artinya mengenali kekuatan dan kelemahan, mengetahui nilai-nilai yang kita pegang, tidak tergoda ikut tren atau opini orang lain. Kesadaran diri bukan solusi instan, tapi fondasi kuat untuk karier yang stabil, bisnis yang berkelanjutan, hubungan yang sehat. Dua aturan dan rasa harus seimbang. Mengikuti aturan saja tidak cukup. Mengikuti rasa saja bisa sesat. Pelajaran dari leluhur. Rasa, arahkan hati agar tetap lurus. Aturan jadi pedoman, bukan belenggu. Di praktik modern, aturan kerja, pedoman profesional, rasa, intuisi, dan kejujuran pada diri sendiri. Hasilnya, keputusan tepat, bukan sekadar benar di mata orang. 3. Keberanian dalam bertindak seperti leluhur Nusantara. Kita dulu tidak hanya sakti, tapi berani bertindak dengan jati diri jelas. Di zaman sekarang, ini berarti berani memulai bisnis atau proyek sendiri, berani mengambil tanggung jawab, berani berkata tidak pada hal yang salah. 4. Relevansi ke dunia modern. Jika panjenengan menerapkan prinsip ini, mental ksatria Nusantara plus kesadaran diri tidak mudah terguncang oleh tekanan. Kekuatan batin lebih tahan banting daripada skill semata. Rasa hormat plus aturan menjadi fondasi kepercayaan dan hubungan. Dulur, inti dari semua ini, eling sadarlah akan dirimu, arahkan rasa, patuhi aturan, dan berani bertindak. Tidak ada solusi instan, tidak ada jalan pintas, tapi dengan kesadaran diri yang tumbuh, dunia dan akhirat bisa berjalan beriringan. Kalau konten ini menyentuh hati panjenengan, jangan lupa subscribe. Tinggalkan komentar reflektif, bagikan ke teman dan keluarga. Dulur matur nuwun wis nyimak nganti rampung. Semoga panjenengan tansah pinaringan kesehatan, pikiran bening, lan ati sing legowo. Sugeng ngendalu, wilujeng sonten, mugi tansah rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.